بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني وأخواتي kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah taala kita akan mulai mencoba untuk mengkaji salah satu di antara karya yang sangat terkenal ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Yani karya beliau Riyadhu As-Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Ya, kitab Riyadhu As-Salihin, Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Di mana kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ini merupakan kitab yang sangat masyhur, kitab yang sangat terkenal. Bahkan hampir dikatakan semua para penuntut ilmu tidak ada yang tidak kenal dengan kitab ini. Bahkan juga kaum muslimin secara umum ya sering mendengar kitab ini, sering membaca kitab ini, dan juga banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dilaksanakan di masjid-masjid kaum muslimin menggunakan kitab karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ini. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membaca karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ini, kita ingin sedikit bacakan tentang biografi dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Jadi nama beliau adalah Yahya. Ya, kunyah beliau Abu Zakaria. Ya, kunyah beliau Abu Zakaria. Sekalipun beliau salah satu di antara ulama yang tidak menikah, ya sampai akhir hayatnya beliau tidak menikah, akan tapi beliau tetap memiliki apa? Kunyah. Tetap memiliki kunyah. Kunyah beliau Abu Zakaria, bapaknya Zakaria, karena Abu itu artinya bapak, Zakaria. Abu Zakaria artinya bapak Zakaria. Begitu juga kalau wanita, ya seorang perempuan, kunyahnya menggunakan ummu. Ya contoh misalnya Ummu Abdillah. Ya Ummu Abdillah. Jadi beliau seorang ulama yang sampai akhir hayatnya tidak menikah rahimahullahu taala. Ya tentunya karena alasan-alasan tertentu yang dimiliki oleh beliau, dan ini bukan merupakan sunnah atau bukan merupakan satu pilihan yang hendaknya dicontoh oleh kaum muslimin, tidak ya. Ini adalah keadaan pribadi yang dialami oleh beliau atau dipilih oleh beliau, yang hakikatnya tentunya menikah termasuk sunnah dari sunnah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dapati sebagian ulama-ulama besar kita, ya sebahagian kecil dari mereka memang tidak menikah sampai akhir hayat. Tentunya ini adalah pilihan yang mereka pilih mungkin karena kesibukan mereka di dalam mengemban ilmu ini, sehingga tidak terfikirkan bagi mereka untuk apa? Untuk menikah. Di antaranya Imam Nawawi. Ya sekalipun beliau tidak memiliki anak, akan tapi beliau tetap memiliki apa? Kunyah. Ya bahasanya kunyah. Ya ini Abu Zakaria. Kalau laki-laki dengan menggunakan Abu, kalau wanita dengan menggunakan ummu. Ya kunyah ini bukan pengganti nama. Ya kunyah ini bukan pengganti nama. Jadi nama tetap mesti ada.
Ya, nama tetap mesti ada. Ya, karena kunyah ini kalau kita perhatikan dalam beberapa isyarat hadis sangat dianjurkan sebenarnya, walaupun hukumnya tidak wajib ya. Walaupun hukumnya tidak wajib. Seperti misalnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yang semua kita paham bahwa Aisyah tidak memiliki apa? Tidak memiliki anak. Jadi beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa semua istri-istri dari istri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kunyah. Ya, sedangkan Aisyah kunyah beliau mau ke siapa? Ibunya siapa? Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berkunyahlah engkau kepada anak daripada saudarimu Asma, yaitu Abdullah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki kunyah Ummu Abdillah, ya, Ummu Abdillah. Maka ini kunyah Al-Imam Nawawi, Abu Zakaria, ya, sekalipun beliau tidak memiliki anak yang namanya Zakaria karena memang beliau tidak menikah sampai akhir hayat beliau rahimahullah. Sedangkan gelar beliau diberi gelar Muhyiddin. Jadi kalau Bapak Ibu membaca karya-karya beliau, kadang-kala disebutkan gelar ini, ya. Gelar beliau adalah Muhyiddin. Muhyi artinya yang menghidupkan. Ad-din artinya agama. Berarti beliau diberi gelar apa? Yang menghidupkan agama. Gelar ini luar biasa, ya. Gelar ini luar biasa. Sekalipun gelar ini dialamatkan kepada beliau atau disematkan kepada beliau, akan tapi beliau sebenarnya tidak senang dengan gelar ini. Ya, beliau tidak senang dengan gelar ini. Hanya saja di zaman itu memang ulama-ulama yang memiliki jasa besar terhadap Islam diberi gelar oleh masyarakat dengan gelar ini. Gelarnya apa? Muhyiddin. Ya, walaupun beliau tidak senang, ya, diberi gelar dengan gelar ini, akan tapi karena itu sudah kebiasaan masyarakat di zaman itu memberi gelar kepada seorang ulama yang memiliki jasa besar terhadap Islam, maka mau tak mau gelar ini disematkan oleh masyarakat kepada beliau, sekalipun beliau tidak senang. Ya, kenapa beliau tidak senang? Karena memang yang menghidupkan agama itu hanya siapa? Hanya Allah. Agama ini milik siapa? Milik Allah. Seandainya kita tidak ada, agama ini tetap akan dimenangkan oleh Allah. Ya, seandainya kita tidak ada, seandainya ulama pun tidak ada, seorang yang dianggap berjasa itu tidak ada, agama ini tetap akan dimenangkan oleh Allah. Karena agama ini milik siapa? Milik Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun." Dialah Allah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa apa? Islam, membawa agama Islam ini, membawa al-huda wa dinil haq, petunjuk dan agama yang benar. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk memenangkan agama yang dibawa oleh Muhammad ini di atas semua agama yang ada. Sekalipun orang-orang kafir, dalam sebagian ayat, sekalipun orang-orang musyrik tidak senang. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi SAW ini pasti akan dimenangkan oleh siapa? Oleh Allah, karena agama ini milik Allah. Ya, agama ini milik Allah. Maka jangan sampai kita berpikir kalau tidak ada kita, ini agama akan hilang. Kalau bukan kita, agama ini akan ditinggalkan orang. Tidak, demi Allah, agama ini tetap akan dimenangkan dan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal kala itu pemerintah memaksakan satu pemahaman yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau di bahasa kita sekarang, pemahaman itu sudah diwajibkan sebagai kurikulum wajib di lembaga-lembaga pendidikan di zaman itu, yaitu paham bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ini paham yang bertentangan dengan Quran, paham yang bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Kita ahlu sunnah meyakini Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Pemerintah kala itu terpengaruh dengan kelompok sesat
sehingga mewajibkan paham ini kepada masyarakat. Bahkan banyak ulama yang ditangkap, banyak ulama yang dibunuh, banyak ulama yang dipaksa, sehingga sebagian orang kala itu datang kepada Imam Ahmad dan menyampaikan bahwa keadaan semakin hari semakin parah. Nah, ini bagaimana? Mereka sudah mewajibkan generasi kita untuk meyakini keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Lalu masa depan Islam ini bagaimana nantinya kalau kita tidak bergerak? Maka Imam Ahmad mengatakan apa? Agama ini milik Allah. Allah pasti akan menangkan. Ada kalian atau tidak ada kalian, agama ini pasti akan dimenangkan oleh Allah. Hanya saja tentunya kita berusaha untuk memenangkan agama ini dengan cara dan aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Dan jangan takut, ini jaminan Allah. Jangan takut, agama ini pasti akan menang. Ini janji Allah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Maka kalau kita perhatikan bagaimana tekanan dan usaha yang maksimal dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi kita masih hidup, mereka tetap tak berhasil. Coba untuk perhatikan, mereka rapat di hari Kamis. Mereka rapat di hari Kamis ingin membunuh siapa? Nabi SAW. Mereka rapat ingin membunuh Nabi SAW. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam. Akan tapi mereka tetap tidak berhasil. Akhirnya Islam tetap apa? Jaya. Bagaimana usaha mereka? Bagaimana mereka mengumpulkan pasukan besar di perang Ahzab, perang Khandaq. Pasukan besar datang ke kota Madinah. Allah tetap bela agama ini dan kaum muslimin sehingga menang. Ya, walaupun tentu ini butuh pengorbanan, adanya beberapa orang yang misalnya menjadi korban dan sebagainya, tapi tetap agama ini akan dimenangkan oleh Allah. Makanya Imam Nawawi rahimahullah sebenarnya beliau tidak senang dengan gelar apa? Muhyiddin, yang artinya yang menghidupkan apa? Agama. Yang menghidupkan agama. Namun karena ini sebagaimana saya sebutkan tadi merupakan gelar yang biasa dipakai oleh masyarakat dan disematkan oleh masyarakat kepada ulama-ulama yang memang berjasa untuk agama ini, mau tak mau gelar ini terus dipakaikan kepada beliau. Bahkan sampai hari ini tatkala ulama menyebutkan biografi beliau, tetap mereka mengatakan Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Nawawi rahimahullah. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi ini sudah kita kenal ya, nama beliau siapa? Yahya. Kunyah beliau Abu Zakaria. Gelar beliau Muhyiddin. Kemudian beliau lebih dikenal dengan nama Al-Imamun Nawawi. Al-Imam An-Nawawi. Kenapa disebut dengan Al-Imamun Nawawi? Karena beliau lahir ya di kampung yang namanya Nawa. Nah, maka kalau antum lahir di Binjai, maka antum dikenal dengan Al-Binjawi. Wah, seperti itu. Lahir di Medan, Al-Medani. Lahir di Mekah, Al-Makki. Lahir di Madinah, Al-Madani. Ini nisbat kepada daerah di mana beliau dilahirkan. Ya, nisbat di mana beliau dilahirkan. Jadi beliau dikenal dengan Al-Imamun Nawawi karena beliau lahir di kampung yang nama kampungnya adalah Nawa. Ya, cuman kalau kampungnya agak panjang namanya memang agak susah kan gitu kan. Lahir di Payaroba gimana? Wan payah ini jadinya kan. Al-Payarobawi kan gitu jadinya. Enggak cantik dia. Ya kurang enak didengar gitu kan. Nah, Nawawi kan keren dia. Didengar itu enak gitu. Apalagi nama seorang ulama besar. Makanya kadangkala ada seorang namanya misalnya namanya Muhammad An-Nawawi kan gitu kan. Muhammad An-Nawawi. Disangkanya Nawawi ini apa? Rupanya Nawawi ini adalah nisbat kepada satu kampung. Ya, nisbat kepada satu kampung. Ya. Jadi An-Nawawi karena beliau lahir di kampung yang namanya apa? Nawa. Di mana kampung Nawa? Kampung Nawa ini merupakan salah satu kampung yang ada di kota Damaskus. Di kota Damaskus. Damaskus ini ibu kotanya Suriah. Damaskus ibu kotanya Suriah. Dalam bahasa Arab Dimasqa. Ejaannya ya. Jadi beliau ini lahir di kampung Nawa, yang mana kampung ini merupakan salah satu di antara kampung di daerah Damaskus. Berarti beliau kelahiran Suriah.
Maka kadangkala dalam sebagian biografi beliau disebut Ad-Dimashqi. Ad-Dimashqi, yakni seorang yang lahir di daerah Damaskus. Secara lebih detail lagi, beliau lahirnya di kampung yang namanya kampung Nawa. Maka beliau lebih dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ya sudah, Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau dilahirkan ikhwan pada tahun 631 Hijriyah pada bulan Muharram. Ya, pada bulan Muharram tahun 631 Hijriyah. Beliau dilahirkan di kampung Nawa di daerah kota Damaskus. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullah taala memiliki cerita yang unik dalam hidupnya. Ya, beliau memiliki cerita yang sangat unik dalam hidupnya. Beliau meninggal pada tahun 676. Meninggalnya pada tahun 676. Lahir pada tahun 631. Beliau meninggal berarti pada umur berapa? 45 ya. 45 tahun. Ini subhanallah. Berarti sangat muda. Akan tapi karya yang telah ditulis oleh beliau itu luar biasa. Banyaknya. Dan bukan karya kecil-kecil. Ada karya-karya besar. Bahkan karya beliau ini salah satu di antara beberapa tulisan beliau, salah satu di antara rujukan dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena Imam Nawawi mazhab fikihnya adalah mazhab Syafi'i. Mazhab fikihnya adalah mazhab Syafi'i. Jadi umur 45 tahun beliau meninggal. Lahir pada 631 Hijriah dan wafat pada bulan Rajab tanggal 24 tahun 676 Hijriah. Jadi umur beliau hanya 45 tahun. Ya, kalau dibandingkan dengan kita umur 45 tahun belum ada apa-apa yang kita buat kan? Sudah berapa tulisan kita tulis di umur 45 tahun? Kan belum ada. Ya. Apa yang sudah kita lakukan, jasa yang akan dikenang oleh kaum muslimin. Dikenang oleh kaum muslimin dan terus mendapatkan pahala yang mengalir kepada kita tatkala kita meninggal. Apa yang sudah kita lakukan? Beliau umur 45 tahun meninggal dan menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Jadi Allah SWT berikan kepadanya keberkahan waktu. Ya, maka beliau rahimahullahu taala merupakan ulama yang sangat luar biasa. Disebutkan ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dalam biografi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di saat umurnya belum baligh, ya. Jadi beliau mulai belajar kepada para ulama tatkala umurnya sudah mencapai 19 tahun. Berarti kalau di masa kita sudah tamat aliyah ya. Sudah tamat aliyah, SMA. Beliau mulai belajar. Sebelum itu di saat beliau masih kecil, ya kurang lebih umurnya 7 tahun, ya 8 tahun gitu. Ayah beliau itu punya kedai, toko. Ya, ayah beliau itu punya toko. Jadi sang anak ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ditugaskan oleh ayahnya untuk menjaga toko ini. Menjaga toko. Dan ikhwani kaum muslimin disebutkan tatkala beliau menjaga toko sambil melayani para konsumen, beliau tidak lepas dari murojaah Al-Quran. Ini memang dari kecil sudah terlihat kelak akan menjadi calon ulama besar. Jadi subhanallah, tatkala beliau melayani para pembeli, beliau tidak menyibukkan beliau atau tidak memutus beliau untuk mengulang hafalan Al-Quran. Maka disebutkan tatkala umurnya 6, umur 7 tahun, umur 8 tahun, teman sekampungnya itu selalu mengajaknya untuk bermain. Tapi Imam Nawawi tidak mau. Makanya disebutkan beliau adalah seorang ulama yang memang dari kecil tidak hobi bermain.
Kalau kita kan memang dari kecil sampai sekarang hobinya main-main gitu. Ya. Kalau beliau memang tidak terkenal, bahkan tidak pernah beliau di masa kecilnya tidak mau bermain. Sehingga teman-temannya itu kadang-kala memaksa beliau untuk bermain, dipaksa, ditarik oleh kawan-kawannya untuk ikut main bersama dengan mereka. Beliau sambil menangis tidak mau, menolak. Sambil menangis dia tetap mengulang bacaan Al-Quran. Nah ini imam siapa? Imam Nawawi. Memang dari kecil sudah terlihat. Sehingga tatkala seorang saleh kala itu melihatnya, seorang saleh melihatnya, tengoknya ini anak ini aneh. Kawan-kawannya yang sibuk mungkin kalau sekarang bermain bola, ya kan? Atau sekarang sudah sibuk orang game online misalnya, kan? Imam Nawawi tatkala diajak untuk bermain, beliau menolak, dipaksa oleh kawannya menangis. Sambil menangis, wa yaqra'ul Qur'anil Karim. Dia membaca apa? Baca Quran. Jadi hari-harinya dari semenjak kecil itu selalu membaca dan mengulang apa? Al-Quran. Subhanallah. Ini Al-Imam Nawawi. Sehingga seorang guru bernama Yasin rahimahullah, dia termasuk orang saleh di zaman itu, tatkala melihat Imam Nawawi seperti ini, maka dia datangi guru Quran. Karena anak-anak di umur itu di zaman dulu dipanggil atau diasuh khusus oleh guru-guru Al-Quran. Maka dia datangi gurunya, kemudian mengatakan, perhatikan ini anak, si Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf ini. Karena kelak saya berharap dia akan menjadi orang yang paling alim di zamannya dan paling zuhud di zamannya. Ntar kalau dia besar, saya berharap moga kiranya dia menjadi ulama terbesar di zamannya dan orang yang paling zuhud di zamannya. Dan sehingga orang-orang nanti bisa mengambil manfaat. Maka engkau perhatikan anak ini, didik dia dengan baik. Maka sang guru mengatakan, kamu ini tukang ramal atau gimana? Kenapa engkau bisa meramal seorang anak yang masih kecil yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari? Dia mengatakan, aku nggak tahu. Hanya saja aku kayaknya tidak bisa menahan ucapan ini. Seakan-akan Allah yang memerintahkanku untuk mengucapkannya. Sehingga gurunya memperhatikan dia sampai akhirnya beliau bisa menghafal Al-Quran sebelum beliau balik. Sebelum beliau balik, beliau sudah mampu menghafal Al-Quran penuh, 30 juz. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karena kita dapati memang para ulama-ulama kita dahulu tatkala melihat generasi yang punya sikap yang berbeda dari orang-orang yang seumuran dengannya, biasanya muncul firasat. Ini bukan meramal, tapi ini apa? Firasat. Dan ini maklum, kita semua insya Allah punya firasat. Ya, dan ulama tentunya dengan kedalaman ilmu mereka, kejernihan iman yang ada di dalam dada mereka, kadang-kala mereka memiliki firasat yang benar gitu. Ya, maka sebagaimana pernah saya sampaikan Allah alam di sini atau di Masjid Raya, tatkala Imam Malik rahimahullah melihat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Malik melihat siapa? Imam Asy-Syafi'i. Dilihatnya Imam Syafi'i. Maka apa kata Imam Malik? Wahai anak, wahai fulan, sesungguhnya Allah telah letakkan padamu apa? Cahaya. Maka jangan engkau padamkan cahaya ini dengan apa? Bermaksiat. Seakan-akan Imam Malik mengatakan pada Imam Syafi'i, kelak engkau akan menjadi orang besar, engkau akan menjadi ulama besar, maka jaga ini, jangan sampai engkau bermaksiat kepada Allah sehingga cahaya ilmu yang Allah akan berikan kepadamu itu padam gara-gara apa? Maksiat. Ini subhanallah, firasat-firasat mereka seperti itu. Ya, begitu juga dengan seperti ada seorang guru datang bertandang ke temannya yang seorang ulama di zaman tatkala Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masih sangat kecil. Beliau masih di zaman kita masih TK lah bahasanya, atau SD di zaman kita. Ya, beliau menulis. Kemudian tatkala tulisan, karena anak-anak waktu itu diperintahkan didikte untuk menulis tulisan, kemudian gurunya mengatakan ayo kumpulkan satu persatu. Maka satu-satu menyodorkan tulisannya, diperiksa, kalau ada yang salah dibenarkan, ya. Sebagaimana kita pemeriksaan dalam mungkin dunia pendidikan. Tatkala Imam Adz-Dzahabi maju membawakan tulisannya ke hadapan gurunya, teman gurunya kala itu sedang bertandang, sedang bertamu dan duduk di sampingnya. Maka tatkala Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala masuk menyodorkan tulisannya, maka teman gurunya tadi berkata, melihat tulisan Al-Imam Adz-Dzahabi kecil, melihat tulisan Al-Imam Adz-Dzahabi kecil. Apa kata teman sang guru? Tulisanmu ini sama atau mirip dengan tulisan para ulama-ulama ahli hadis. Tulisanmu ini, wahai anak, masih kecil, belum lagi balik.
Tatkala aku melihat tulisanmu ini, aku melihat tulisanmu ini sangat mirip dan sama dengan tulisan para ulama. Jadi tulisan ulama itu dikenal gitu. Kalau tulisan kita nggak tahu ya, apakah sama dengan tulisan ulama atau tulisan apa gitu. Jadi tulisanmu sama. Jadi seakan-akan dia mengatakan kau kelak akan menjadi apa? Seorang ulama ahli hadis. Dan ini motivasi luar biasa kepada anak tadi. Sehingga Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, karena ucapan ini akhirnya aku bertekad untuk menjadi ulama di bidang hadis, belajar di bidang hadis, sehingga beliau menjadi ulama yang terkenal di zamannya. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Jadi ini firasat. Ya, jadi ini firasat, ini maklum, ini bukan pembahasan terkait dengan masalah ramal atau perdukunan, tidak, tapi ini apa? Firasat seseorang. Karena firasat itu ada, ya, firasat itu ada. Makanya subhanallah, Hindun binti Utbah, dia punya anak, beberapa orang anak ya. Salah satu di antara anak yang beliau punya adalah Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat terkenal yang menjabat sebagai seorang gubernur selama 20 tahun dan menjabat sebagai seorang khalifah selama 20 tahun. Dia adalah sebaik-baik gubernur dan dia adalah sebaik-baik raja tatkala beliau memimpin kaum muslimin di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ini anak memiliki kepala yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Kepalanya agak beda gitu. Dan orang-orang Arab tatkala melihat dia, mereka mengatakan ini anak ini lain ini, kedepannya dia akan menjadi pemimpin ini. Sehingga banyak teman-teman ibunya mengatakan, ini anakmu ini kau jaga, kau latih dia, kau didik dia dengan sebaik-baiknya, karena kelak dia akan menjadi pemimpin Arab ini. Maka sang ibunya mengatakan, celaka kalian, aku menyiapkan dia bukan untuk menjadi pemimpin orang Arab, akan tapi pemimpin Arab dan pemimpin non-Arab. Itu kata ibunya. Ya, jadi orang-orang Arab prediksi mereka, firasat mereka, Muawiyah bin Abi Sufyan akan menjadi pemimpin di Jazirah Arab saja. Ibunya mengatakan tidak, anakku ini akan menjadi pemimpin Jazirah Arab dan di luar Arab. Benar. Akhirnya beliau memimpin kerajaan besar, ya, kekuasaan besar, yang beliaulah raja pertama di Daulah Al-Umayyah. Raja pertama di Daulah Al-Umayyah. Jadi ini firasat seperti ini maklum dalam kehidupan ya, maklum dalam kehidupan, dan ini tidak ada kaitannya dengan apa dunia perdukunan. Beda lagi dunia perdukunan. Kalau dunia perdukunan itu butuh air untuk meramal, ya, butuh syarat untuk meramal, butuh sebutir telur untuk meramal. Kalau ini tidak, spontan dia melihat sesuatu ini sepertinya seakan-akan terjadi seperti ini. Ini firasat dan ini maklum, dan ini dimaklumi dalam kehidupan di zaman dahulu maupun di biografi para ulama kita rahimahullah. Jadi Syekh Yasin ini tatkala melihat Al-Imam An-Nawawi masih kecil seperti itu dia. Ya, teman-temannya memaksanya bermain, tapi dia tidak mau menolaknya, bahkan dia terus mengulang hafalan Al-Qur'an. Ya. Kemudian tatkala beliau diserahkan oleh ayahnya untuk menggantikan ayahnya beberapa saat menjaga toko beliau, Al-Imam Nawawi menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, akan tapi tidak putus murojaah Al-Quran. Sehingga dipesankan kepada gurunya oleh saya, jaga anak ini, perhatikan anak ini, bina anak ini dengan sebaiknya, karena kedepannya dia akan menjadi orang yang paling berilmu pada zamannya, orang yang paling zuhud, sehingga orang bisa mengambil manfaat darinya. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah umur beliau 19 tahun, bagaimana kita sebutkan tadi, beliau mulai belajar, ya, belajar. Ada sekolah namanya sekolah Rawahiyah di kota Damaskus kala itu. Ini sekolah ini mungkin kalau di zaman kita sama seperti lembaga pondok pesantren. Ya, beliau masuk ke sekolah ini, beliau mengatakan selama 2 tahun beliau pertama kali belajar, 2 tahun pertama aku tidak pernah terlentang atau tidak pernah tidur terlentang di atas lantai, atau tidak pernah tidur terlentang di atas kasur. Jadi selama 2 tahun beliau belajar, 2 tahun pertama beliau belajar, beliau tidak pernah tidur. Tidurnya pun kalau tidur duduk. 2 tahun. Sanggup kita seperti ini? Mana anak-anak kita yang umurnya 19 tahun? Ngapain mereka? Nggak tidur malam, benar, tapi di mana? Warnet. Gimana mau menghasilkan
atau mau memberikan jasa besar kepada Islam dan kaum muslimin, ya, pandainya main bola. Apakah Islam menang dengan main bola? Gimana main bola? Coba lihat. 2 tahun pertama beliau belajar, beliau tidak pernah tidur terlentang. Tidur, tapi tidurnya duduk. Karena kalau tidur terlentang ini memang nyaman sekali, sehingga hampir bisa dikatakan waktu sepanjang apapun kurang. 2 tahun pertama beliau tidak pernah tidur terlentang. Kemudian beliau makannya apa? Beliau mengatakan, beliau bercerita, wa ataqawwatu bi jirayatil madrasah. Dan aku hanya makan dari makanan-makanan yang disediakan oleh sekolah itu saja. Ya, namanya lembaga pendidikan yang memiliki keterbatasan dalam segala hal. Biasanya makannya itu juga ala kadarnya gitu. Ya, sama seperti saya sebut tadi, mungkin ini seperti lembaga pondok pesantren, dan kita tahu pondok pesantren itu yang namanya makan, ya tahulah kita bagaimana. Yang sebenarnya bukan masalah makannya. Kalau masalah makan itu bisa saja kita beri makan yang enak, akan tapi kita ingin apa? Kita ingin mendidik generasi yang tidak cingeng. Ya, sehingga subhanallah sebagian orang mengatakan setelah kita besar nanti kan belum tentu anak kita itu akan sama seperti kita dari sisi kehidupan. Karena takdir itu kadangkala berbicara atau berjalan kepada kita tidak seperti yang kita inginkan. Jadi kalau ia tidak terbiasa dengan hidup mandiri, tidak terbiasa dengan hidup terlatih seperti itu, maka dia pandainya hanya meminta dan berkeluh kesah. Ya, pandainya hanya meminta dan berkeluh kesah. Maka ini Imam Nawawi rahimahullah, selama 2 tahun pertama itu beliau tidak pernah tidur terlentang di atas lantai, dan beliau hanya makan sekedarnya saja dari makanan yang disediakan oleh lembaga tadi, sekolah tadi. Bahkan hampir bisa dikatakan beliau disebutkan dalam sejarah setiap harinya selama dia belajar beliau berpuasa. Setiap harinya selama beliau belajar beliau selalu apa? Berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Tatkala kita belajar, karena memang yang namanya makanan kalau sudah kenyang membuat otak kita tidak bisa berjalan. Nggak percaya tuh, coba saja sebelum ngaji makan kenyang-kenyang di rumah dan datanglah kemari. Saya yakin semuanya apa? Tidur. Yakin. Karena kalau sudah kenyang biasanya kita menguap kan gitu. Kalau udah kenyang, maka orang bilang apa? Ah, inilah penyakitnya kalau udah kenyang. Apa itu? Ngantuk. Makanya para ulama dalam belajar mereka tidak makan banyak. Iya. Beliau berpuasa. Sehingga subhanallah tatkala saat itu di 2 tahun pertama beliau belajar, satu hari 1 malamnya beliau belajar kepada 12 guru dalam berbagai macam bidang ilmu. Itu bayangkan itu. Setelah selesai 2 tahun beliau sudah menjadi ulama besar. Tapi belajarnya seperti ini ya. Kalau antum ingin jadi ulama besar, contoh beliau. Belajarnya seperti ini. 2 tahun tak pernah tidur. Tidurnya duduk. Kalau tidur duduk sebentar saja terjaga lagi, buka lagi buku. Ngapal lagi selama 2 tahun. Yakin anak antum jadi ulama besar, tapi dengan catatan mungkin kecerdasan harus sama seperti Imam Nawawi. Kalau cerdasnya seperti kita ya lewat aja semua kan gitu. Ya, subhanallah. Ini beliau rahimahullahu taala. Jadi ini cara atau metode belajar beliau 2 tahun pertama tatkala beliau belajar rahimahullah sehingga menjadi ulama yang sangat luar biasa di zamannya, sekalipun umur beliau tatkala meninggal hanya berapa? 45 tahun rahimahullahu taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau termasuk di antara ulama yang sangat menjaga waktu. Ya, tidak menyia-nyiakan waktunya, tidak malam maupun siang. Sampai tatkala beliau sedang berjalan beliau mengulang hafalan. Tatkala beliau berjalan kemana? Ke pasar misalnya, pulang ke rumah misalnya, maka beliau subhanallah selalu mengulang apa? Mengulang hafalan. Jadi mulai belajar umur 19 tahun, kemudian 20 tahun, pada umur 22 tahun beliau melaksanakan ibadah haji bersama kedua bersama orang tuanya, bersama dengan ayahnya, dan tinggal beberapa bulan di kota Madinah, kemudian kembali lagi ke kota Damaskus rahimahullahu taala. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang ulama yang sangat zuhud dan berani di dalam menyuarakan kebenaran.
Sehingga pada suatu hari tatkala beliau dipanggil oleh Raja Zahir Bibars namanya. Zahir Bibars ini salah satu di antara komandan besar Raja Saifuddin Qutus. Kalau antum buka catatan sejarah, maka Raja Saifuddin Qutus bersama dengan Komandan Zahir Bibars ini merupakan dua tokoh Islam yang pertama kali berhasil mengalahkan pasukan Tatar Mongolia. Ya, berhasil mengalahkan pasukan Tatar Mongolia. Dua tokoh Islam inilah yang berhasil menghambat gerak laju pasukan apa? Pasukan Tatar di zaman mereka berdua. Tatkala Saifuddin Qutus meninggal digantikan oleh Zahir Bibars. Beliau dipanggil, itu Imam Nawawi dipanggil, semua ulama kala itu dipanggil untuk teken, tanda tangan terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Imam Nawawi orangnya kurus, pakaiannya juga bukan seperti pakaian bagus dan sebagainya. Tatkala datang Zahir Bibars, raja kala itu merendahkan, dia tidak kenal Imam Nawawi. Dia rendahkan Imam Nawawi, dia katakan, sekarang teken langsung, tanda tangan ini. Maka tatkala dibaca Imam Nawawi mengatakan, saya tidak mau tanda tangani wahai raja. Kenapa kata raja? Karena beberapa poin yang saya lihat dalam kebijakan antum ini adalah kebijakan yang ini murni kezaliman. Jadi saya tidak mau menandatanganinya. Maka Zahir Bibars marah, raja marah. Dia mengatakan, siapa kamu menolak perintah saya? Maka dia mengatakan, wahai menteriku, putuskan semua gaji yang diberikan negara kepadanya. Jangan beri dia gaji lagi. Maka menteri-menteri bilang, wahai raja, mohon maaf, dia ini memang dari pertama dulu tidak mau menerima gaji. Dia memang nggak ada gaji dia. Ini memang kadangkala kalau sudah uang yang berbicara, maka kadangkala watak kita juga berubah kadangkala. Kalau sudah uang berubah semuanya. Makanya kadangkala uang juga ngadu gitu. Kenapa orang berubah gara-gara aku katanya. Ya, uangnya luar biasa. Dia hanya kertas, dicetak di pabrik kertas, apalah kertas, dikoyak pun bisa. Tapi dia bisa merubah watak orang. Maka hati-hati dengan uang. Hati-hati dengan uang. Maksudnya dunia ini. Maka ada seorang pernah menyampaikan ke saya dulu kurang lebih 15-20 tahun yang lalu. Beliau bilang ke saya seperti ini. Hati-hati dengan ini, uang ini, fulus. Ya. Hati-hati dengan ini karena jika seandainya ini dimiliki oleh seseorang, maka engkau akan dapati orang tadi tidak lagi engkau kenal. Beliau sebutkan dua. Pertama, uang, yang kedua jabatan. Orang yang belum punya uang dan tidak punya jabatan, kita kenal hatinya. Siapa orang ini kita kenal. Tapi tatkala dia sudah punya uang atau sudah punya jabatan, kita tidak kenal lagi dengan hatinya. Ini orang kok sudah berubah ya? Dirubah karena apa? Uang dan jabatan. Nah ini subhanallah. Jadi para menteri kala itu mengatakan, wahai raja, bagaimana kita mau menghentikan gaji kepada dia? Dia saja tak terima gaji. Nah ya, dia saja tidak terima gaji. Karena itu raja kala itu marah sekali kepada Imam Nawawi. Tatkala Imam Nawawi tidak mau tanda tangan, maka raja terdiam. Ya, akhirnya Imam Nawawi pun pergi keluar. Maka orang-orang mengatakan, kenapa engkau tidak membunuhnya? Kenapa engkau tidak membunuhnya? Padahal penentangan dia kepadamu di depan kami sangat luar biasa. Maka dia mengatakan, aku segan melihatnya. Takut aku melihatnya. Ya padahal takut apa? Dia kurus, ya, tidak punya apa-apa, tapi subhanallah keberanian beliau tatkala berbicara penuh dengan keikhlasan, sehingga akhirnya raja tadi merasa takut bukan karena ototnya, bukan karena postur tubuhnya, akan tapi keikhlasan dia dalam berbicara itu berpengaruh di hati orang yang diberikan nasihat kepadanya. Ini Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ini ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Sehingga disebutkan juga bahwa raja mengatakan kalau memang dia tak terima gaji, jabatannya copot dari jabatannya. Maka menteri mengatakan dari dulu ditawari jabatan beliau selalu menolak, tak mau dia terima jabatan. Ini subhanallah. Ini yang saya sebutkan tadi, uang dan jabatan luar biasa. Kita kadang-kala berani mengatakan apa yang kita ucapkan, tapi tatkala sudah terima uang, coba antum perhatikan. Udah lain lagi ngomongnya. Gitu juga, belum dapat jabatan. Ya kita sekarang saya bisa ngomong nih.
Ntar kalau saya dikasih uang juga lain lagi ngomongnya kan gitu. Berapa Ustaz? 10 juta, jangan. Udah 4 miliar gimana? Itu mungkin mikir kita kan. 4 miliar. Uang ikhwan, hati-hati dengan uang itu ya. Uang. Maka alhamdulillah kita diselamatkan Allah dari fitnah apa? Dunia, dari fitnah harta, dari fitnah jabatan. Selamat kita. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sehingga beliau berani menyampaikan sesuatu karena memang tak ada beban. Tak ada beban. Ya, ini ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kadang kala kita tahu itu salah. Tapi karena kita sudah terima, apa mau dikata? Ya minimal kalaupun tidak membenarkan ya diam kan itu jadinya. Uang kita juga makan. Uang kita juga dapat manfaat dari itu. Maka ini subhanallah. Kemudian ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau termasuk di antara ulama yang tidak menikah. Ini kita sebutkan tadi, dan ini adalah metode hidup pribadi yang ditempuh oleh beliau. Dan ini bukan jadi standar bahwa sunnah orang tidak menikah. Ini tidak benar. Karena memang menikah itu merupakan sunnah dari Nabi SAW. Akan tapi ada sebagian para ulama yang memang tidak menikah. Seperti beliau ini. Dan juga terkenal al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau juga sampai akhir hayatnya tidak apa? Tidak menikah. Hanya saja mungkin ada pertimbangan-pertimbangan pribadi. Seperti misalnya kesibukan beliau di dalam menuntut ilmu. Sampai saya pernah dengar dari seorang guru, ada seorang ulama di zaman kita sekarang tidak menikah padahal umurnya sudah lanjut usia karena ingin berbakti kepada kedua orang tuanya atau berbakti kepada ibunya. Ya, pertimbangan pribadi. Akan tapi kaidah umum menyatakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya masyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alayhi bis shaumi fa innahu lahu wija. Ya, di mana Nabi sallam memberikan dorongan kepada kita para pemuda yang belum menikah. Nabi sallam berikan dorongan untuk segera apa? Menikah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, beliau meninggal pada tahun 676 Hijriah pada bulan Rajab tanggal 24. Ya, 24 Rajab 676 Hijriah beliau meninggal, tutup usia berapa? 45 tahun. Ya, tutup usia pada 45 tahun. Rahimahullahu ta'ala. Dan beliau meninggalkan banyak karya. Ya, meninggalkan banyak karya. Di antara karya yang sangat terkenal adalah kitab yang insyaallah akan kita bahas, yakni kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidi al-Mursalin. Ya, Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, insyaallah akan kita bahas satu demi satu dari hadis dan ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Demikian sebagai awal pembahasan, awal kajian dalam membahas kitab Riyadhus Shalihin, membahas biografi singkat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan disarankan bagi antum semua ke depannya bawa bukunya. Ya, bawa buku. Ini terjemahan Riyadhus Shalihin di banyak tempat untuk bisa cari. Ya, terjemah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita akan baca ayat demi ayatnya, hadis demi hadisnya. Semoga kita diberikan manfaat dari pelajaran-pelajaran kita, menambah iman kita, menambah semangat kita untuk menjadi orang yang kedepannya jauh lebih baik dari hari ini. Demikian kita cukupkan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.